sebagai komponen kekuatan sistem senjata armada terpadu atau SSAT. KRI Alugoro menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari kemampuan pengendalian laut dan kemampuan anti-akses TNI Angkatan Laut. Hari ini, Selasa, tanggal 6 April tahun 2021, saya resmikan KRI Alugoro 405 sebagai kapal perang Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Wira Ananta Rudira, tabut sampai akhir. Kemampuan industri strategis dalam negeri untuk memproduksi alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang akan digunakan TNI kini semakin handal dan modern. PT PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering dari Korea Selatan telah merampungkan pembuatan kapal selam pertama buatan industri pertahanan dalam negeri. Kapal selam yang diberi nama Alugoro 405 itu diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Mabes TNI dan berturut-turut kepada Mabes TNI Angkatan Laut dan Pangku Armada II selaku pengguna pada sebuah upacara serah terima di PT PAL Indonesia, Surabaya, hari Rabu 17 Maret lalu. Dalam prosesi penandatanganan berita acara serah terima kapal selam tersebut, Menteri Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara serah terima ini sebagai tonggak historis. Yang kali pertama, keterlibatan galangan kapal milik perusahaan nasional PT PAL yang ikut serta dalam produksi kapal selam. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah menuju kemandirian produksi dalam negeri di bidang teknologi pengembangan alutsista TNI. Hal ini juga turut menjadi capaian membanggakan sekaligus meningkatkan deterrent effect yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Indonesia termasuk yang terbesar di ASEAN bersama Vietnam yang sudah memiliki 6 kapal selam dan Singapura 4 unit kapal selam. Thailand mengoperasikan 3 kapal selam buatan Cina, Malaysia 2 unit buatan Prancis, sedangkan negara ASEAN yang lainnya belum memiliki kapal selam. Di hadapan seluruh tamu undangan, Menteri Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menjaga kedaulatan, melindungi segenap tumpah darah, kesatuan dan keutuhan wilayah dari ancaman tentara negara asing. Pengadaan kapal selam Alugoro 405 merupakan salah satu program pembangunan kekuatan pertahanan, khususnya untuk matra laut. Sebelum Alugoro 405, Kemhan telah memiliki kapal selam KRI Cakram 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, dan KRI Arda Dedali 404. Kendati menurut perkiraan untuk mencapai kekuatan pokok minimum atau dikenal dengan istilah Minimum Essential Force, diperlukan setidaknya 12 kapal selam untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini TNI Angkatan Laut sudah memiliki 7 kapal perang jenis fregat, 24 kapal perang jenis korvet, 10 kapal penyapu ranjau, serta berbagai kelas dan jenis lainnya, seperti kapal cepat rudal, kapal LPD, kapal LSD, kapal selam, dan kapal patrol. Ini belum termasuk 2 kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI Angkatan Laut,
serta beberapa jenis kapal lainnya seperti kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit. Kapal selam Alugoro 405. Dalam laman resmi TNI, asal-usul nama Alugoro diambil dari nama sebuah senjata pemukul yang dimiliki oleh tokoh pewayangan Prabu Baladewa. Senjata tersebut berupa gada yang digunakan oleh para kesatria atau bangsawan lainnya. Senjata itu disebut mampu menghancurkan kepala orang yang dipukulnya dalam sekali pukulan. Senjata ini dianggap sakti karena pemberian dari dewa, yaitu Batara Guru. Sebagai hadiah pada waktu Prabu Baladewa menikah dengan Dewi Erawati, seperti halnya sebuah gada, postur KRI Alugoro 405 memiliki sosok dengan panjang kapal mencapai 61,3 meter dan tubuhnya berwarna hitam legam. Bobotnya mencapai 1.800 ton dan mampu menyelam sampai kedalaman lebih dari 250 meter di bawah permukaan laut. Dalam sebuah uji coba awal Maret lalu, 4 Maret 2021, kapal ini mampu menyelam hingga kedalaman 310,8 meter di perairan utara Bali. Uji coba selam yang dinamakan Tactical Diving Depth ini langsung dipantau oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero, Budiman Saleh. Kapal selam ini yang didesain dengan lifetime mencapai 30 tahun, mampu menampung 40 awak kapal dan bisa beroperasi di bawah air selama 50 hari. Kecepatannya bisa mencapai 21 knot. Kapal selam Alugoro 405 dipersenjatai 8 tabung torpedo berukuran 533 mm dan 14 rudal. Kapal selam itu juga dilengkapi roket anti kapal perang UGM-84 Harpoon buatan Boeing. Rudal bersayap sepanjang 4,6 meter dengan berat 221 seharga 1,2 juta US dollar. Itu bisa menghantam target dari jarak 124 km. Selain itu, KRI Alugoro 405 juga dilengkapi dengan senjata torpedo Black Shark generasi terbaru buatan Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, anak perusahaan dari Leonardo Finmeccanica SpA asal Italia yang sudah dikenal sebagai perusahaan yang membuat sistem senjata bawah air. Torpedo Black Shark memiliki panjang 6 meter dan berdiameter 533 mm. Torpedo ini dapat meluncur sejauh 50 km dengan kecepatan 50 knot. Karakter utama dari torpedo itu adalah tingkat kebisingannya yang sangat rendah sehingga sulit terdeteksi. Torpedo jenis itu juga terdapat di kapal selam KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404. Selain torpedo Black Shark, KRI Alugoro juga dilengkapi dengan sonar dengan gelombang ultrasonik yang dapat mendeteksi musuh di permukaan dan bawah air.